Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada seluruh warga SMA Negeri 3 Kota Jambi tentang apa yang mereka ketahui tentang penegak hukum yang ada di Indonesia. Macam-macamnya. Yang pertama polisi, yang kedua kejaksaan, yang ketiga kehakiman, yang keempat advokat, yang kelima KPK. Sebelum melakukan wawancara, kami akan melakukan perkenalan diri masing-masing di video sebelah. Halo, saya Devi Ramadhani, saya absen 7. Halo, saya Elsa Mulan dari absen ke-8. Halo guys, nama saya Muhammad Dani Farizi, absen 13. Halo, nama saya Mizan Mirzidan, saya absen 16. Halo, saya Revina Petronella Lizana dari absen 26. Halo, nama saya Romaita Siambing, saya dari absen 29. Baiklah, di video tadi kami telah melakukan perkenalan diri dari kelompok kami, kelompok 3. Di video selanjutnya kami akan menampilkan hasil wawancara kami. Kalian bisa tonton sekarang juga. Kami di sini mau nanya nih Bu, tentang akhir-akhir ini kan banyak kasus yang menyangkut nama kepolisian. Nah, menurut pandangan Ibu, apakah polisi masih dapat dipercaya untuk melaksanakan perannya dalam masyarakat? Oke, kalau menurut Ibu sendiri mungkin secara keseluruhan polisi itu masih harus bisa dipercaya. Tapi untuk beberapa oknum yang agak menyeleweng dari dari tugasnya itu mungkin tidak dapat dipercaya lagi. Oke, itu sih menurut Ibu. Ini Bu, kami mau nanya lagi nih, apa yang Ibu ketahui tentang fungsi hakim di Indonesia dalam peran penegak hukum di Indonesia? Kalau fungsi hakim sendiri itu setahu Ibu itu untuk memeriksa, menyelesaikan dan menuntaskan suatu perkara yang ada di Indonesia. Misalnya ada suatu kasus yang dinaikkan ke pengadilan, maka mereka yang akan menyelesaikan. Itu sih kalau menurut Ibu. Terima kasih Bu. Menurut Anda, bagaimana kinerja polisi saat ini di Indonesia? Menurut saya, kinerja polisi di Indonesia saat ini sudah terbilang cukup baik. Namun, terkadang beberapa oknum dari polisi Indonesia membuat masyarakat di sekitar itu menganggap kinerja polisi di Indonesia itu buruk, hanya karena beberapa oknum tersebut. Oke, yang kedua, bagaimana peranan hakim dalam menerapkan hukum di Indonesia? Dengan melakukan pengawasan ataupun menyelesaikan serta memutuskan perkara perdata ataupun perkara pidana di tingkat pertama. Oke, terima kasih ya. Bu, saya izin bertanya kepada Ibu, boleh? Boleh. Oke, pada masa Orde Lama, kekuasaan hakim sempat menyatu dengan kekuasaan presiden yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Menurut Ibu, apakah Ibu setuju dengan sistem pada masa Orde Lama tersebut? Mengapa? Tidak setuju karena seharusnya kekuasaan presiden dengan hakim itu dipisahkan karena tidak sama tugas dari presiden dengan hakim. Oke, pertanyaan kedua. Menurut Ibu, pemahaman apa saja dari dampak akibat korupsi di Indonesia? Dampak akibat korupsi itu yang jelas itu adalah merugikan negara, itu menurunkan inflasi, pendapatan negara dan sebagainya. Oke, mungkin segitu saja pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih telah menjawabnya ya. Mbak, di sini kami mau bertanya, menurut Bapak, mengapa advokat atau pengacara dibutuhkan dalam pengadilan? Oh iya, kalau menurut saya unsur ini ya keseimbangan. Kalau yang namanya terdakwa ya kalau sudah di pengadilan ya, itu kan dituntut bersalah oleh jaksa. Oleh karena untuk dia juga diberi kesempatan untuk membela diri. Nah, fungsi pengacara menurut saya dalam rangka memenuhi unsur keseimbangan dalam proses peradilan menurut saya. Pertanyaan kedua yaitu, pada masa Orde Lama, kekuasaan kehakiman sempat menyatu dengan kekuasaan presiden. Menurut Bapak, apakah Bapak setuju dengan sistem tersebut? Tidak setuju ya. Pertama, gawe presiden terlalu banyak. Yang kedua, berpotensi terjadinya kong kali kong karena kan presiden itu eksekutif, sementara kehakiman kan bagian dari yudikatif. Kalau eksekutif dan yudikatif disatukan, maka potensi terjadinya kong kali kong itu besar sekali, sehingga KKN akan tumbuh subur menurut saya. Terima kasih, Pak. Halo, selamat siang. Siang Kak. Nah, jadi kakak di sini mau nanya nih, menurut Anda
tentang kinerja polisi saat ini tuh seperti apa sih? Menurut saya sendiri saat ini kan sedang beredarnya marak-maraknya kasus dari Ferdi Sambo itu kan Kak. Jadi menurut saya citra polisi saat ini tentu saja menurun di mata masyarakat dan juga banyak sekali tentunya menjadi luka dan juga kecewaan untuk para masyarakat dengan adanya permasalahan dari Polri deh. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, apa sih peran KPK di Indonesia itu? Menurut saya peran salah satunya itu adalah memonitor pemerintah Indonesia dan juga untuk berwenang koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk memberantas kasus-kasus korupsi di Indonesia. Terima kasih ya. Saat Orde Lama, kekuasaan hakim kan sempat menyatu dengan kekuasaan presiden yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Ya. Nah, pertanyaan kami, apakah Bapak setuju dengan sistem pada masa Orde Lama tersebut? Mengapa? Apakah setuju ya? Ya. Jadi diintegrasikan ke dalam eksekutif maksudnya gitu kan? Ya. Jadi ada, kalau kita lihat dalam konteks ya pembagian kekuasaan gitu kan, itu ada 3 ya, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. 3 badan ini kan terpisah. Artinya apa? Artinya eksekutif tidak bisa ikut campur dalam urusan yudikatif atau di bidang kehakiman gitu kan, di bidang hukum gitu kan. Kenapa? Kalau misalnya hakim atau kehakiman itu ya diintegrasikan dalam eksekutif ya, nanti kehakiman itu tidak independen dan bisa dijadikan alat kekuasaan oleh eksekutif gitu kan. Maka perlu ada pembagian kekuasaan. Dia tidak bisa intervensi ke dalam kehakiman atau pengadilan, tidak bisa gitu kan, tidak bisa. Itulah yang terjadi ya, yang terjadi pada masa Orde Baru juga. Pada masa Orde Lama juga begitu gitu kan. Kalau dalam masa Orde Baru terpisah, tapi pada realitanya ya eksekutif bisa intervensi ke kehakiman. Itu akan menimbulkan kekuasaan yang absolutisme gitu kan. Dan pada akhirnya kehakiman, hukum itu tajam ke bawah, kemudian tumpul ke atas. Gitu. Ada lagi? Lagi Pak, menurut Bapak bagaimana korupsi mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia? Ya, korupsi ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini perilaku korupsi itu sudah mengejala ya. Artinya dari atas sampai bawah ya. Kalau kita analogikan anak-anak ya, kita analogikan korupsi itu ibaratnya koreng yang sudah merasuk tulang, sehingga susah untuk bisa disembuhkan gitu kan. Karena korupsi di kalangan pejabat itu bisa menghancurkan negara. Negara akan hancur apabila korupsi tidak bisa dihapuskan gitu kan. Dari sekecil apapun ya, maka korupsi itu bisa menghancurkan sebuah negara. Itu pada akhirnya pembangunan tidak akan merata gitu kan. Karena apa? Dana yang digunakan untuk kepentingan rakyat kecil ternyata dikorupsi oleh para pejabat gitu kan. Maka perlu ada tindakan untuk menghapus atau semacam untuk membasmi tindak pidana korupsi. Maka lahirlah lembaga yang namanya lembaga ad hoc, namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, yang ditugaskan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang memang sudah mengakar di kalangan pejabat, dari pejabat paling tinggi sampai pejabat paling bawah. Makasih Bapak. Siang Kak. Oke, aku mau nanya nih, menurut Anda apa sih fungsi hakim itu? Kalau menurut saya fungsi hakim itu sebagai pengadil dalam sebuah persidangan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, menurut Anda apa sih fungsi KPK itu? Menurut saya fungsi dari KPK itu sendiri adalah sebagai pemberantas korupsi di negara Indonesia. Oke, terima kasih. Pak, saya izin bertanya, menurut Bapak bagaimana korupsi mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia?
Ya, baik, menurut Bapak, bagaimana korupsi mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia? Itu dari perilakunya sendiri ya, karena kalau perilaku korupsi itu berarti dia mengambil hak orang lain, hak masyarakat yang seharusnya diberikan ternyata diselewengkan. Nah, maka akibatnya kesejahteraan masyarakat itu menjadi tidak tersalurkan dengan baik. Oke, ini pertanyaan terakhir Bapak. Pada masa Orde Lama, kekuasaan hakim sempat menyatu dengan kekuasaan presiden yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Menurut Bapak, apakah Bapak setuju dengan sistem pada masa Orde Lama tersebut? Ya, Bapak tidak setuju dengan sistem tersebut ya, karena kalau seandainya presiden juga merangkap sebagai memiliki kekuasaan kehakiman, maka bisa jadi presiden tersebut menyalahgunakan kekuasaan itu. Nah, karena di sini presiden pun dia memiliki hak juga untuk diadili ya, sedangkan hakim harus mengadili. Maka kalau seandainya presiden juga memiliki kewenangan untuk melakukan peradilan, nah maka di situ akan ada ketidakadilan di dalam persidangan tersebut. Oke, segitu saja pertanyaan dari saya, Mbak. Terima kasih telah menjawab. Menurut Anda, apakah peran jaksa dibutuhkan dalam masyarakat Indonesia? Pastinya dibutuhkan sebagai kuasa di negara maupun pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya menurut pemahaman Anda, apa saja dampak akibat korupsi di Indonesia? Pastinya dapat merugikan negara karena dapat membuat terjadinya pembangunan tidak merata. Oke, terima kasih. Mau nanya nih, menurut Anda bagaimana kinerja polisi saat ini di Indonesia? Kinerja polisi di Indonesia ini mungkin sudah cukup bagus dalam menangani berbagai kasus, tetapi tentu saja kita sedang dihebohkan dengan kasus Sambo ini, kelakuan polisi yang agak tidak sesuai, tetapi kita tidak bisa memukul rata kinerja semua polisi. Satu lagi ya, kamu tahu kan tentang jaksa? Ya. Oke, menurut Anda, apakah peran jaksa dibutuhkan dalam masyarakat Indonesia? Tentu saja dibutuhkan dalam sistem peradilan di Indonesia, karena peran jaksa cukup sangat penting, yaitu dalam membela korban dan membantu untuk memutuskan peraturan perundang-perundangan yang ada, terutama dalam pemberian hukuman. Ya, terima kasih. Selamat siang, Pak. Siang. Boleh kami tanya sebentar, Pak? Menurut Bapak, apakah peranan atau fungsi dari KPK? KPK itu kan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi KPK itu sebagai lembaga independen yang memberantas semua kejahatan para pejabat yang korupsi atau maling atau memaling uang rakyat. Jadi disitulah peran KPK untuk memberantas semua dari OTT, olah tangkap tangan, sama suap menyuap. Gitu. Jadi yang koruptor itu dibasmi. Oke, pertanyaan yang kedua, Pak. Menurut Bapak, mengapa peran advokat atau pengacara itu dibutuhkan dalam pengadilan? Oh, sangat dibutuhkan karena advokat atau pengacara itu sebagai bantuan hukum bagi terdakwa atau tersangka. Dia bisa memiliki hak untuk mendapatkan keringanan dan bantuan dari pengacara atau orang lain untuk membantunya dalam proses hukum itu. Terima kasih, Pak. Sudah? Halo. Halo. Nah, sekarang kami mau nanya nih, menurut kamu apa saja peranan kejaksaan dalam menegakkan hukum di Indonesia? Menurut saya, peran kejaksaan dalam hukum perdata dan tata usaha negara yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara. Terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana peranan hakim dalam menerapkan hukum di Indonesia? Peranan hakim di Indonesia yaitu sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Hakim juga berwenang menentukan hukum dan keadilan bagi setiap individu yang berperkara. Terima kasih. Di sini Dandi mau bertanya, menurut Bapak, bagaimana kinerja polisi saat ini di Indonesia? Nah, kalau bagaimana kinerja polisi di Indonesia saat ini, kalau menurut Bapak masih dalam proses ya, masih dalam perjalanan juga. Tidak bisa kita mengatakan bahwa polisi itu tidak bekerja ya, itu mustahil juga ya, karena dia suatu lembaga tertinggi hukum juga di sana.
Nah, kemudian yang kita lihat, apalagi yang di Jambi ya misalnya kan, yang di Jambi aja itu sudah nampak polisi kita sudah berjalan, sudah bergerak dianya. Apalagi dengan kasus geng motor kemarin. Yang berikutnya, pada masa Orde Lama, kekuasaan hakim sempat menyatu dengan kekuasaan presiden yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pertanyaannya, apakah Bapak setuju dengan sistem pada masa Orde Lama tersebut dan mengapa? Kalau menurut Bapak, setuju atau tidaknya kekuasaan hakim menyatu dengan presiden ya? Iya. Seharusnya tidak setuju. Karena apa? Karena hakim itu tidak boleh adanya intervensi dari pihak manapun gitu. Dia harus berbuat sesuai dengan kenyataan, apakah itu benar atau salah. Gimana itu? Terima kasih, Pak. Ya. Sini kakak mau nanya nih, menurut Anda bagaimana sih kinerja polisi saat ini di Indonesia? Menurut saya kinerja polisi di Indonesia sudah bagus, sudah mengikuti peraturan yang ada. Oke, nah terus bagaimana sih peranan hakim dalam menerapkan hukum di Indonesia? Menurut saya peran hakim di Indonesia adalah untuk mengadili orang yang bersalah dan memberikan sanksi yang pas untuk orang yang bersalah. Terima kasih. Selamat siang, Mbak. Di sini kelompok kami mau bertanya, menurut Bapak, mengapa lembaga KPK itu dibutuhkan untuk menegakkan hukum padahal ada lembaga kepolisian? Menurut saya itu untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pemberantasan korupsi menjadi lebih cepat dan lebih efektif. Pertanyaan kedua yaitu, menurut Bapak, mengapa peran advokat atau pengacara itu dibutuhkan dalam pengadilan? Penting sekali ya, karena para tersangka biasanya membutuhkan pendampingan dalam proses pengadilan, sehingga advokat itu ataupun pengacara itu sangat dibutuhkan karena dia lebih memahami tentang permasalahan terkait dengan delik hukum ataupun ya terkait dengan permasalahan yang disangkakan, dan itu sangat membantu bagi seorang tersangka. Apabila dia memang tidak bersalah, bisa saja dia dibantu untuk tidak bersalah, tetapi kalaupun dia bersalah, biasanya para advokat itu bekerja dengan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih, Pak. Siang, Kak. Oke, aku mau nanya nih, menurut Anda apa fungsi KPK dalam penegak hukum di Indonesia? Ya, kalau fungsi KPK sendiri menurut saya itu untuk menegakkan suatu keadilan dan menegakkan hukum di Indonesia agar berlaku, karena juga korupsi kan adalah tindak kejahatan yang sangat berat di sistem pemerintahan terkhususnya. Jadi dibutuhkan KPK, suatu lembaga yang akan menegakkan keadilan di tengah hal ini, pelanggaran tersebut. Oke, terima kasih. Selanjutnya, menurut Anda, mengapa peran advokat atau pengacara itu dibutuhkan dalam pengadilan? Menurut berita-berita yang kami tonton nih Kak, pengacara itu berperan sama seperti KPK untuk menegakkan keadilan juga hukum. Mereka itu yang akan membawa pelaku yang ini untuk membelanya atas dasar bukti yang kuat. Jadi mereka lah yang mendukung istilahnya dalam pengadilan itu. Oke, terima kasih. Menurut Bapak, apa sih fungsi KPK itu? Fungsi KPK sangat penting bagi negara Indonesia, yang dimana tugas mereka itu untuk memberantas para oknum-oknum korupsi yang terlibat dalam pemerintahan, yang dimana setelah memberantas tersebut maka pemerintah akan takut dengan pemerintah atau oknum lainnya akan takut ingin melakukan korupsi. Jadi infrastruktur atau pembangunan di Indonesia bisa berjalan dengan benar.
Bapak kira seperti itu. Yang kedua Pak, menurut Bapak peran advokat atau pengacara itu dibutuhkan dalam pengadilan? Menurut Bapak, peran advokat dan pengacara itu sangat dibutuhkan dalam pengadilan. Misalkan ada klien yang buta akan hukum, misalkan, jadi advokat atau pengacara tadi bisa menjadi penasihat hukum yang baik untuk klien tersebut. Dan juga misalkan ada korban yang terlibat dalam suatu kasus, jadi penasihat hukum bisa membantu korban tersebut demi mendapatkan hukum yang adil tadi. Bapak kira seperti itu? Apakah masih ada pertanyaan lain? Tidak ada, terima kasih Pak. Sekarang kami ingin bertanya, menurut Anda, apa fungsi dari KPK? Menurut saya fungsi KPK sendiri adalah sesuai dengan judulnya, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka lah yang memberantas korupsi yang ada di Indonesia dan juga mereka yang mengontrol lembaga-lembaga tinggi yang ada di Indonesia agar bersifat jujur dan yang pastinya tidak korupsi. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, bagaimana dengan kinerja polisi saat ini? Kinerja polisi saat ini cukup baik, kinerja mereka juga dan yang dikurangi adalah tindakan-tindakan buruk seperti suap yang sering kali terjadi, dan menurut saya itu harus dikurangi dengan meningkatkan kinerja mereka agar lebih dipercaya di kalangan masyarakat. Terima kasih. Selamat siang. Saya mau nanya nih Pak, pada masa Orde Lama, kekuasaan hakim sempat menyatu dengan kekuasaan presiden yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Menurut Bapak, apakah Bapak setuju dengan sistem pada masa Orde Lama tersebut? Ya, pada masa Orde Lama memang image yang terbangun di negara kita ini terjadi penyatuan kekuasaan ya. Artinya presiden itu mempunyai kekuasaan yang mutlak. Itu tidak sesuai dengan prinsip negara kita ya, itu negara demokrasi, di mana seharusnya kekuasaan pemerintah dengan kekuasaan kehakiman itu berdiri sendiri, tidak ada walaupun ada kaitannya, tetapi tidak bisa dikuasai sepenuhnya oleh presiden, karena kita ini pemerintah ya pemerintah, kemudian kehakiman juga, di mana dalam suatu negara hukum itu seharusnya kekuasaan kehakiman itu berdiri sendiri secara independen, tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan apapun. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, menurut Bapak, mengapa peran advokat atau pengacara itu dibutuhkan dalam pengadilan? Ya, advokasi itu adalah suatu lembaga ya sebenarnya gitu kan, yang mana orang-orang yang itu terdiri dari beberapa pengacara. Mereka itulah yang seharusnya kita berikan support penuhnya, kebebasan dan juga perlindungan, karena mereka lah yang sangat getol dan sangat agresif dalam menegakkan hukum di Indonesia. Kenapa? Karena mereka juga terdiri dari orang-orang yang ahli di bidangnya dan mereka bersifat independen, bebas, tidak bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak lain gitu. Oke. Selamat siang Randy. Selamat siang Bang. Di sini kami mau bertanya, menurut Randy, mengapa lembaga KPK itu dibutuhkan padahal ada kepolisian? Menurut saya, kenapa lembaga KPK dibutuhkan? Karena sudah terciptanya ketiga lembaga organik, yaitu ada fungsi kejaksaan, fungsi kehakiman, dan fungsi kepolisian. Oke, cukup. Pertanyaan kedua yaitu menurut Randy, kinerja kepolisian saat ini gimana? Menurut saya mungkin sudah cukup bagus, tapi dengan beredarnya ada kasus yang tidak enak di kalangan masyarakat, mungkin agak turun deh. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang kami ingin bertanya kepada Ibu. Menurut Ibu, mengapa lembaga KPK itu dibutuhkan untuk menegakkan hukum, padahal ada lembaga kepolisian? Seperti yang kita ketahui, bisa kita sebut KPK yaitu Komisi Pemberantas Korupsi. Nah, di mana pada KPK ini ada tiga kekuatan organik, telah diciptakan tiga kekuatan organik untuk pengendalian KPK. Yang pertama yaitu pihak kepolisian, pihak kejaksaan, ataupun pihak hakim. Nah, bisa dikatakan bahwa lembaga ini tidak terlalu penting karena ketiga pengendalian itu sudah melekat kepada KPK. Nah, bisa dikatakan peran dari ketiga itu lebih penting daripada KPK itu sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya, pada masa Orde Lama, kekuasaan hakim sempat menyatu dengan kekuasaan presiden yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pertanyaannya, menurut Ibu, apakah Ibu setuju dengan sistem pada masa Orde Lama tersebut? Mengapa? Mungkin pada masa Orde Lama itu bisa dikatakan ya Indonesia itu belum sepenuhnya merdeka dan masih ada terjadi masalah-masalah
yang ada di Indonesia. Salah satunya itu inflasi yang sangat tinggi dan sebagainya. Mungkin dari yang pertanyaan tadi setuju pada bahwa sistem hakim lebih sempat menyatu dengan kekuasaan presiden. Bisa dikatakan itu Ibu setuju karena mungkin ada khusus maupun ada rencana tersendiri untuk Soekarno membuat hakim itu menyatu dengan presiden untuk keadilan maupun untuk Indonesia ke depannya. Terima kasih. Pemahaman Geza, apa saja sih dampak akibat korupsi di Indonesia? Dampak korupsi adalah dapat merugikan Indonesia. Apa saja sih yang Geza ketahui tentang fungsi hakim di Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia? Tugas hakim setahu kami adalah menegakkan keadilan. Terima kasih Geza. Yang pertama, menurut Anda apa fungsi KPK? Fungsi KPK adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke, yang kedua, akhir-akhir ini banyak kasus yang menyangkut nama kepolisian. Menurut pandangan Anda, apakah polisi masih dapat dipercaya untuk melaksanakan perannya dalam masyarakat? Menurut saya, polisi masih dapat dipercaya dalam masyarakat. Perjalanan wawancara kami kepada seluruh warga SMA Negeri 3 Kota Jambi. Ditunggu komentar baiknya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I should fuck her in the Benz.